Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kayaknya masih belum panas ya karena awannya dingin lah. Jawabnya ketika ucapkan selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Ya, biar kita semangat walaupun harinya mendung. Ulangi. Selamat pagi. Pagi, semangat. Ya. Pagi luar biasa. Paginya 2 kali, luar biasanya 1 kali. Tadi belum pakai tangan, sekarang pakai tangan. Karena gerakan itu mempengaruhi perasaan dan perasaan mempengaruhi gerakan juga. Ya, tangannya begini, gini. Iya. Ya, Pak, siap? Iya. Mulai. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Pertama-tama ulun ucapkan puji syukur pada Allah SWT karena alhamdulillah ulun akhirnya bisa berkumpul bersama pian di sini dalam kegiatan diskusi atau sharing atau berbagi sifatnya bukan bermaksud ulun hendak mengajari pian, bukan ulun yang lebih tahu, tapi kita di sini sama-sama berbagi. Kemudian tidak lupa ulun ucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam gelap menuju alam terang benderang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ma khalaqta wa ma takhluqu wa ma ahata bi ilmuka wa adabadalika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada nujumi fis sama'i fa innaka asyataha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya ulun mungkin tidak panjang lebar, tapi sebelum kita jauh masuk ke bagian materi, kayaknya kita perlu ice breaking dulu biar suasana cair. Karena melihat dari tadi nih tegang-tegang. Ice breakingnya santai ya. Kita permainan pembelajaran dasar yang biasa temukan di kelas yang di ibu tadi. Apa tadi Bu? Nah, perkalian. Gamenya sederhana aja. Mainnya berdua-berdua. Nanti ulun jalankan musik. Nah, ini kan menjadi musiknya. Nah, ini kan jalan musik Pak. Ketika ulun matikan musiknya, dia cepat-cepatan dengan teman yang di samping. Nah, makanya kita dibuka pasangan. Yalah, berarti ini dia yang kedua. Pak Ramli bisa lawan Pak Said. Pak Said dan Pak Ramli. Tenang aja biar hanya 1 sampai 5 aja. Cuman yang jadi permainannya adalah bukan berapa jumlah kaliannya, tapi cepat-cepatan biar menjawabnya. Semakin cepat menjawab dan betul, maka dia pemenangnya. Ya. Teknisnya adalah ketika lagunya ulun stop, pian langsung mengeluarkan angka di jari pian. Misalnya begini, 2, lah teman pian mengeluarkan begini, berarti 2 kali 3, langsung cepat-cepatan berapa sih? Nah, bebas. Oke, bebas. Oke ya, mau coba? Uji coba dulu. Uji coba dulu. Oh ya, ulun ada hadiahnya nih. Ulun sediakan hadiahnya yang juara nanti. Terserah, bebas. Oh kalau itu ada apa sih? Dilarang 0, nanti 0 gini lah. Dan 1 Oke lah, kita coba lah. 1 dan 0 kali berlaku. Kita coba. Nah, tangannya boleh putar dulu. Supaya mengacaukan.
duluan? Siapa yang duluan? Berarti orang konsentrasi. Pokoknya dulu. Ya kan bawa kita kan uji doang nih. Siapa yang paling cepat benar itu yang betul. Di sini juga mengandalkan kejujuran. Ayolah, kita menghati. Ini nanti berkaitan dengan materi yang hari ini namanya disiplin positif. Berkaitan dengan kita menghati kejujuran kita. Oh ya, satu lagi yang berhasil ini masuk ke tahap kedua. Yang kalah dan salah jawab ya gugur langsung. Kita coba yang kalah mentraktir ya. Kita coba satu kali lagi. Ini cobalah satu kali lagi. Tangan kalian putar. Paham dah, teknisnya lah. Nah, kalau dicoba masih. Yang ini yang gini dah. Kita coba lagi sana. Siap-siap. Fokus. Konsentrasi. Pikiran ditaruh di kelas. Jangan di rumah dulu. Tinggalkan di rumah. Ayo. Ya. Yang menang aja yang menang maju ke muka ya. Tepuk tangan dulu yang menang dulu. Silakan yang menang maju ke depan. Ayo, silakan. Sudah semua nih. Nah, silakan bikin lingkaran dulu ya. Bikin lingkaran kecil berhadapan aja lingkarannya. Bikin lingkaran kecil berhadapan. Ya. Belum minta satu bantuan. Relawan, para mereka, relawan di depan. Kita masuk ke babak final. Para Ramli mohon bantuannya di tengah posisinya. Jadi yang ini masuk finalis nanti berputar sambil mengikuti lagu. Kemudian ini berubah sedikit kemana. Ketika lagunya stop, Pak Ramli langsung menunjuk press secara random. Misalnya ambil silakan Pak Ramli, contoh satu Pak Ramli, contoh sambil menunjuk. Nah, belum lihat. Yang ditunjuk siapa? Nah, dia langsung duduk. Kita tembak misalnya. Kemudian yang di sampingnya langsung menyebutkan jumlah perkaliannya. Nanti yang sebutkan. Coba tes. Oke. Siapa di samping ini? Siapa di samping ini? Ya, Pak. Sampai dia sudah. Berarti cepat-cepatan. Nanti yang sebutkan 2 kali 2 dulu. Iya. Misalnya Bu Ais, yang kedua berarti Iya. kayaknya Kita coba. Oke, Bang. Ya. Lah, boleh putar. Pak Ramli, tunjuk rupanya maju Pak Ramli. Pas musiknya berhenti Pak Ramli langsung tunjuk. Kita tunjuk. Tiga kali 3. Maksudnya keberhasilan bagian dari kegagalan galak. Ada Bapak, berarti tadi Pak Ramli pas hendak menunjuk langsung buka mata, cari yang mana itu. Oh iya. Perhatikan ketika musik berhenti langsung tunjuk. Ya. Lagi. Ya Pak, ini langsung gugur yang salah. Tiga kali 3. Nah,
Silakan Ibu kembali. Oke, langsung lanjut. Ajak hitung duit bagi tawakannya. Oke, tangannya dibuka. Siap-siap. Konsentrasi, pikiran taruh di kelas. Karena akan ada yang gugur lagi setelah ini. Tiga kali 3. 9. Ulang. Ulang. Mulut aja yang mudah ya. Siap, bukannya. Aja boleh berputar. 5 kali 3. Berarti Ibu silakan duduk. Tinggal 1 lagi. Ini penentuan deh. Penentuan. Ini 2 orang yang berhasil masuk final. Siap-siap para Pri. Random lah para Pri, buka jam. Siap-siap. Ayo tangannya di atas. Asal jangan kaki yang di atas. 7 kali 2. Ya, selamat. Berarti juaranya Bapak Said sama Ibu Alina. Ini sedikit olahraga. Ini ada. Tepuk tangan dong buat yang juara nih. Hikmahnya tadi apa hikmahnya nih? Yang dia menjadi permain tadi. Harus takabur kalian. Harus konsentrasi dan harus jujur. Yes. Nah itu tadi sedikit ice breaking. Mudahan kegiatan sederhana tadi bisa membawa kebahagiaan kita bersama dimanapun dan kapanpun berada. Sesuai dengan moto dari guru penggerak, selain tergerak, bergerak dan menggerakkan, ada motonya itu salam dan bahagia. Nah ini mudahan bisa tertanam di antara kita semua. Salam dan bahagia ini mungkin hanya sederhana, tapi ternyata dampaknya luar biasa loh. Nah selanjutnya ulun minta kepada dia, ulun akan membagikan 1 orang 1 kertas kosong. Silakan siapkan 1 buah bolpen atau pensil. Berarti hikmahnya penting dalam setiap keadaan apapun harus melihat. Siap siaga. Kira-kira Ibu Halimahnya siaga, ya lah. Konsentrasi Pak. Walaupun berjoget-joget loh. Selanjutnya, ulun sudah memberikan kepada Pian 1 buah kertas kosong. Ulun minta kepada Pian mohon bantuan untuk menggambarkan 1 buah benda aja. Boleh benda mati atau boleh benda hidup, boleh binatang atau tumbuhan. Yang mana benda yang Pian gambar itulah menggambarkan diri Pian. Bebas, tidak ada batasan. Bebas. Bebas. Gambarnya pun kadang masih harus bagus. Yang penting gambaran
yang Pian rasa itu adalah gambaran diri Pian. Contoh ulun, misalnya ulun menggambar sebuah laptop misalnya ulun. Gambar baju aja deh. Gambar sudah tujuan tentang tujuan. Sama aja pokoknya. Untuk pada baju harus baju. Boleh, misalnya suka kucing, gambar kucing boleh. Misalnya suka boneka, misalnya gambar boneka boleh. Mau gambar bunga bebas. Ini nanti akan bisa kita tarik banyak gambaran. Harus gambar sendiri. Kada masalah gambarnya kayak apa hasilnya, yang penting ada menggambarkan suatu benda. Jangan sampai anak menggambar, asal jangan sampai menggambar ular naga jadi bentuk cacing gitu ya. Karena bingung nih cacing kan naga deh. Ini namanya ganda loh. Bisa berjalan, bisa boleh. Bisa apa? Apa lo? Belum kada menilai hasil gambarnya kada, dan ini kada mendapat nilai 100 atau dapat nilai 0, tidak ada. Ada nanti terakhir. Enggak berduit supaya aduh dulu duit. Belum beri waktu 2 menit. Boleh kita Pak. Apa itu guys? Kita kalau di hari. Gambar binatang, gambar laptop boleh. Binatang semacam bentar boleh. Misalnya gambar sepatu aja. Mau gambar sepeda beda aja. Kencok baju aja. Dan sekarang mau gambarkan diri Pian. Kenapa Pian membuat suatu gambaran itu? Ternyata karena ulun seperti ini nih. Contoh ulun lah. Kalau menggambar misalnya, ulun mungkin menggambar laptop. Kenapa menggambar laptop? Karena ulun memang suka bekerja menggunakan laptop, dan laptop ini adalah seperti jendela dunia. Karena ulun suka tertarik dengan hal-hal teknologi misalnya. Boleh, kelas ketiga. Karena jati diri itu sejatinya tidak hanya satu macam. Boleh apa lagi? Nah, 5 sudah lah. Hasilnya bagus. Ibu Yana sudah ya? Oke. Ibu sudah? Oke. Pian sudah? Belum? Jangan lama-lama. Oke. Ya, silakan diangkat hasil gambarnya. Nah, oke. Nah, tuh. Ulun mencari yang menarik tuh. Apa itu gambar? Sebentar bendahara. Saya Mismani. Kalau jelaskan kenapa jadi menggambar duit, boleh dibuka, dilihatkan ke depan. Boleh, gambarnya bajak laut.
Di urusan pribadi sendiri ke Pak. Ya, pengalaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini ulun pribadi menggambar duit. Ya, mengapa demikian? Karena dalam kehidupan ulun sendiri, alhamdulillah dipercaya orang untuk mengikuti duit. Nah, jadi inilah yang unik. Jadi karena duit ini hal-hal yang apa yang kita inginkan pasti akan terwujud gitu kan. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum menggambar pulpen karena banyak banget tagihan orang di rumah ada tungtung lagi kasihan. Hanya menggambar pulpen. Ya, menulis akan menuntung akan nambah orang. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulun mungkin memandang beda sedikit. Mungkin sedikit memandang beda tentang kenapa beliau menulis pulpen. Sejatinya beliau ini sama memang seperti pulpen, orang yang memiliki banyak pengetahuan. Pengetahuan itu yang kemudian beliau keluarkan, beliau bagikan kemana-mana sampai ke daerah pelosok dan banyak pahalanya ya. Ya oke. Dan kemudian pulpen ini juga banyak maknanya, tidak hanya memiliki ilmu, tapi memiliki kepribadian yang suka berbagi dengan orang lain. Nah, okay. Mungkin itu dari dulu. Ada lagi yang mau? Silakan. Nah, dulu, silakan. Jelaskan nama gambarnya, lalu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ibu-ibu bapak? Pasti di benak-benak bapak ibu semua, dan ini karena ulun ketujuh penyanyi ya lah. Ya, mungkin itu salah satunya, tetapi yang paling berkesan buat ulun kenapa mikrofon, karena di masa kecil ulun, abah ulun itu ketujuh main gitar, adik-adik ulun ketujuh bergendang, main gitar. Jadi salah satu kenangan termanisnya pada saat masih kecil ketujuh kumpul, senang kumpul bareng. Bernyanyi bersama ayah main gitar ya, karena kebetulan di keluarga semuanya cinta musik. Terima kasih. Luar biasa lah ibu tadi ibu. Ternyata beliau ini keluarga seniman. Siapa lagi yang bersedia ayo? Itu bersedia. Iya. Ayo bersedia. Boleh tertarik dengan gambarnya nih? Mohon dijelaskan gambar apa dan maknanya apa hasil kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun gambar satu ulun di ulun. Ada apa-apa kubur bahari tak? Lanjut. Yang menangis. Ada kopi jamu. Kayaknya mama melawatkan. Berarti ada maknanya dalamnya. Iya, ada di depan. Di dalam. Sudah bisa dijelaskan. Lanjut. Kenapa, Pak? Karena ulun sendiri, keluarga maksudnya, jadi dari umur SMA sudah tinggal sama ulun, udah mama, jadi ulun anak kedua dan 3 bersaudara. Terus di sini ada pelanginya, udah harap kehidupan ulun yang mungkin kehilangan orang tua, kedua ulun sudah meninggal, berharap dengan
anak-anak ulun nanti ada dapat pelangi. Amin. Dapat coklat. Luar biasa Ibu. Nah, luar biasa dari Ulah, ternyata Ibu Desi adalah orang yang salah satu yang sangat tegar. Ulun kira Ulun salah satu orang yang berjuang hidup lah. Ternyata ada yang lebih berat dari kita ya Allah Bu. Oke, bermasalah. Yang penting apapun yang jalan dilalui, jangan dipandang jalannya, tapi yang kita pandang adalah apa Bu? Tujuan akhirnya. Oke, yang dipandang adalah tujuan akhirnya. Karena memang kita setiap orang memiliki perbedaan jalan-jalan yang dilewati. Bersedia? Atau kita cukupkan? Satu lagi dah ulun minta. Satu yang bersedia ya. Pawi Pak. Sudah. Berarti biar aja dah. Biar Ibu, berarti biar. Karena Bin berani menunjuk orang, berarti berani bertanggung jawab. Ini berkaitan dengan disiplin positif nanti. Ya. Baik, mohon dijelaskan gambar apa dan apa penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ulun menggambar bunga, mencerminkan pribadian ulun yang ceria. Panjang kasih. Lain bunga bang lu. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Kalau kayak itu. Bapak Ibu guru hebat. Dari yang pian tuliskan tadi sudah menggambarkan beberapa sedikit gambaran mengenai kita pribadi masing-masing, ya kan? Dari situ bisa lah pian mengambil pembelajaran apa hikmahnya dari setiap orang ini. Ternyata apa? Setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, ya kan? Kemudian memiliki istilah bahasa itu apa bahasa kita boleh itu? Setiap orang itu adalah unik, ya kan? Memiliki minat yang berbeda setiap satu dengan yang lainnya. Contoh pas saya tadi minatnya ada laptop, kemudian Bapak Rami suka laptop, minatnya Ibu siapa nih? Melda dan Ibu Halimah sukanya bunga. Bahkan tadi ada yang sukanya menyanyi mikrofon. Artinya setiap orang itu tidak sama, ya kan? Memiliki perbedaan masing-masing. Tidak bisa kita menyamakan antara satu dengan yang lain. Nah itu paradigma yang pertama yang akan saya sampaikan ke Pian. Paradigma dasarnya dulu. Dan ulun yakin Pian pasti sudah tahu ini tanpa ulun padahi lagi, tanpa ulun sampaikan lagi, Pian sudah memahami ini. Lanjut. Nah, ulun tadi belum perkenalan diri, kayaknya ada perlu Pak. Perlu dah. Oke. Ini John jelaskan ulun peserta PGP atau program organisasi penggerak di angkatan 7 tadi. Asal tugas SD Negeri 1 Ulun Muara dan tempat tugas sekarang di SD Negeri 7 Dirgahayu. Kesepakatan kelas yang intinya ulun harapkan nanti kita adanya keterlibatan aktif mengikuti kegiatan. Tadi sudah aktif semuanya. Tanpa ulun tunjuk ada kesadaran diri untuk maju ke depan. Itu artinya sudah aktif, menandakan kelas kita sudah bagus. Silakan nanti mengangkat tangan dulu jika ingin mengemukakan pendapat atau pertanyaan. Kemudian silakan mengemukakan pendapat. Setelah dipersilakan, saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada yang lain pada saat dia menyampaikan pendapat. Mungkin itu aja kesepakatan. Kira-kira bisa disepakati, Bapak Ibu? Bisa lah? Tinggal waktu yang sedikit ini. Nah, yang ulun ingin sampaikan hari ini adalah mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Pernah kalian mendengar budaya positif? Budaya positif. Ulun langsung ke sini aja, karena supaya tidak terlalu panjang. Nah, ulun mau tanya kepada Pian.
Tadi pian tahu loh, setiap orang itu berbeda. Nah, ketika pian di sekolah, apa yang pian lakukan kepada siswa? Mengajar dan mendidik. Pian tahu lah perbedaan antara mengajar dan mendidik, ataukah sama kah itu? Menurut pian? Beda. Kalau beda apanya? Kalau mengajar adalah dari pelajaran. Kalau mendidik ada perilaku. Nah, ternyata setelah ulun mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak yang tidak sama dengan pikiran ulun sebelumnya. Sama ulun pikir mengertian ketika melihat pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Ternyata mengajar itu adalah bagian dari mendidik, pendidikan. Nah, coba kita lihat. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Memang betul dia memberikan materi, betul. Tapi itu adalah bagian dari mendidik sebenarnya. Maksudnya pengajaran tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berbeda untuk hidup anak baik lahir maupun batin. Betul, sudah sama dengan persepsi kita. Tapi ketika dia melihat pendidikan diartikan yang kita selama ini adalah apa tadi, membentuk adab. Itu yang perhatikan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup. Nah, jadi ternyata kita ini di sekolah dengan peserta didik itu adalah tugasnya menuntun. Menuntunlah. Ini antara menuntun dengan mendidik kira-kira sama lah dalam bayangan pian. Mendidik selama ini pian ketika mendengar kata mendidik, misalnya siswa yang datang terlambat, dalam pikiran pian apa? Hukum, punishment, lari, keliling lapangan, push up, diberi skor. Nah, ya kan? Tapi ketika pian mendengar kata menuntut, apa yang pian bayangkan? Nah, lebih diayomi. Mungkin ulun memberikan gambaran seperti ini. Misalnya ada sebuah lahan pertanian, di mana di lahan pertanian itu ada sebuah tanaman yang ingin kita tumbuhkan. Mulai dari kita gemburkan tanahnya, kemudian kita masukkan bibitnya. Anggaplah bibit ini adalah anak murid kita lah. Kemudian untuk tumbuh kembangnya kita apakan? Diberi pupuk, disiram, dirawat. Ketika dia tidak mau tumbuh dengan baik, apakah kita harus membiarkan saja? Tidak. Apakan? Mungkin pupuknya ada yang kurang, mungkin airnya kita kurang banyak menyiram, ya kan? Artinya bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu yang mungkin bisa menggambarkan yang dimaksud dengan menuntun. Ini masih belum seberapa, Bapak Ibu. Setelah ini mungkin akan lebih bertabrakan dengan pemikiran kita sebelumnya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, ulun akan bertanya kepada dia. Dan ulun minta komentar pian mengenai pendapat ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tunggu dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu ada dua pilihan, setuju dan tidak setuju. Ya. Ulun minta pian, ada yang setuju? Setuju. Yang tidak setuju, mohon angkat tangannya. Ini karena masalah kita diskusi aja, karena semuanya benar, tidak ada salah. Setuju tidak setuju betul. Boleh semuanya atau salah satunya boleh? 2-3 setuju. Yang nomor 1 setuju? Tadi tidak setuju kan? Oh, tidak setuju. Kalau tidak setuju apa rasanya Pak? Boleh menghukum, memberikan hukuman kepada anak itu tidak akan mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena hanya akan menimbulkan kebencian di dalam diri anak itu.
Bahasanya betul ya. Yang ada yang setuju kah? Boleh argumennya disampaikan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau kita setuju. Nah, setuju. Oke. Iya, kita beda. Boleh Bapak alasannya boleh. Ya, Karena ya, hukuman punishment itu perlu kita berikan kepada anak sepanjang hukuman yang diberikan itu sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dan sebelum menghukum, kita harus ada pembicaraan atau menyampaikan kenapa dihukum. Jadi mereka paham maksud hukuman itu apa. Jangan sampai langsung dihukum tanpa ada penjelasan. Sudah pasti di dalam hatinya ada rasa dendam, rasa benci. Sepanjang hukuman itu diberikan sesuai dengan kadar kesalahannya, maka hukuman itu pasti dapat mendisiplinkan. bagus, luar biasa pendapatnya. Ada lagi yang lain misalnya masih yang mau disampaikan? Ibu Yana? Iya. Boleh? Apa alasan kok? Kita coba pendapat yang kedua lagi. Iya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya, ayo. Yang lain. Yang lain, silakan. Kita bebas saja. Ini adalah forum diskusi. Tidak ada benar, tidak salah. Baca dulu. Baca dulu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Ini kan positif nih. Bayangan kita membaca, membersihkan halaman. Itu dapat meningkatkan disiplin positif. Misalnya dia datang terlambat, kita beri hukuman. Kita terlambat. Baca 20 lembar. Setuju? Yang setuju? Tapi yang setujunya Kak? Ini tidak ada yang menyalahkan dan tidak beneran. Setuju karena Kalau misalnya anak itu sendiri Pak, misalnya yang terlambat ini dari sebelum baca. Setelah itu dia terlambat, jadi urut baca supaya dia lebih bisa lagi membaca, gitu kan, seperti itu. Atau kalau misalnya nggak bisa nulis, hukumannya kan tulis ini dari A sampai Z, tulis. Jadi dia kan bisa nulis. Apakah dia setelah itu datang tidak terlambat? Disiplin kayak itu. itu yang jadi kita diskusi jalan ulun sedang nyalakan. Itu kita coba membangun mindsetnya dulu, membangun Misalnya tapi paradigmanya. berapa lembar, ini atau 2 lembar. Oke. Yang setuju? Yang tidak setuju? Nah, yang kita setuju. Nah, silakan, Pande. Alasannya? Itu lagi. Karena Bapak? Satu, sekali memberi hukuman itu tidak akan menimbulkan, tidak akan langsung merubah anak. Nah, maka hal yang lebih baik kita lakukan adalah memberikan pembinaan kepada anak itu sendiri. Bentuknya? Bentuk pembinaan macam-macam, mulai dari dinasehati, diberikan petunjuk, kemudian diberi reward apabila melakukan sesuatu yang baik. Contohnya, rewardnya. Yang mana yang ditanya nih? Yang ditanya tadi. Reward. Iya, itu betul. Reward, misalnya kita beri reward. Ini anak misalnya terlambat nih. Ya, Pak, misalnya ada anak terlambat. Kita panggil. Nah, ayo, besok kalau misalnya kalau turun lebih awal dibandingkan dari hari kemarin dapat coklat misalnya. Hal yang ringan saja. Maka akan memancing motivasi dalam diri dia sendiri. Pak, esok nih bakal dapat coklat. Nah. Bapak Jan, ini kayaknya nih ada pendapat. Ada masalah Pak? Silakan Pak Jan. Poin utamanya apa yang Nomor dua. Setuju atau tidak setuju aja? Ingat di sini ulun tidak menyalahkan. Kita sampaikan jangan yang sama yang di lapangan Pak. itu hukuman positif? Setuju. Karena hukuman itu dimulai dengan kata positif, berarti akhirnya pasti Positif. sesuai dengan Jangan sama. Mana yang tidak masalah? Semuanya bisa diterima. Masih ada kah? Mengganjal di hati? Ini pasti mengganjal nih. Terakhir nomor 3, memberi penghargaan. Nah, penghargaan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju.
Motif penghargaannya contohnya apa? Bisa berupa ucapan. Sanjung, bisa berupa pujian, bisa dapat kalau Jadi anak yang sebelumnya tidak ada motivasi belajar menjadi termotivasi. yang kalau dapat 100, Akhirnya 100 misalnya. bisa jadi dapat 100. Oh iya. Nah, bukan, ini kita tidak kaget kepada penilaian ya, hanya meningkatkan motivasi. Motivasi gitu. Bukan penilaiannya. Jadi yang penting semangat belajar, Yang nilainya belajar meningkat. PR lancar apa? Iya loh. Ya. Motivasinya. Tidak 100 itu. Oh, oke. Ada yang tidak setuju? Tidak berbahagia. Tidak setuju. Ayo, ayo. Alasan saya sederhana. Oke. Kalau untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu tidak bisa hanya guru dengan beragam caranya. Juga harus ada background utama dari orang tuanya untuk membina. Kalau di rumah dia udah terbiasa ditiadakan pembinaan oleh orang tuanya, bagaimanapun kita memotivasi siswa, hasilnya akan tetap seperti itu saja. Kecuali yang siswa tertentu yang memang dari binaan rumah sudah bagus, kita membina juga maksimal, itu yang betul-betul bisa berkembang sesuai yang diharapkan. Terima kasih Marinya, bagus. Ini senang ulun, pas ulun begini kita sama-sama diskusi mengutarakan pendapat. Ini kadang salah, di sini kadang salah dan kadang yang bujur. Yang hanya bujur tuh hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala aja. Karena kita tuh masih mencari juga, masih meraba-raba yang mana bujur, mana yang salah. Ya kalau jadi biar jangan ragu, utarakan aja di sini. Masih ada kah? Mau mengutarakan? Ya silakan, Andi. Pada dasarnya apapun tindakan yang dilakukan Panjang kan oleh guru, sedikit. ya tambahannya Pak. Pada dasarnya apapun yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh guru, tujuannya adalah demi kebaikan anak itu sendiri. Hanya saja caranya beda-beda. Seperti kemarin di awal tadi kita tahu, setiap individu memiliki perbedaan hal yang unik. Iya, betul. Tapi memiliki tujuan yang sama. Nah sekarang ulun akan bertanya kok Bias. Iya. Tadi kan disiplin positif. Panjang Om baik. Contoh nomor 2 akan meningkatkan disiplin. Iya. Di lapangan, menurut dia disiplin itu apa? Di lapangan. Kalau di lapangan disiplin itu adalah Datang tepat waktu. bukan. Ayo, jujur aja kita disebut saja. Menurut dia. Kalau datang tepat waktu itu sangat mustahil dilakukan. Contoh, kita pribadi misalnya janji jam 8, saya datangnya jam 8 kurang 15. Berarti tidak disiplin. Berarti tidak tepat waktu kan? Ya, berarti disiplin atau tidak? Itu bukan, maka tepat waktu bukan masuk kategori kedisiplinan. Oh ya, berarti disiplin yang dimaksud kita apa? Menurut Pian? Tertib di tempat. Ini kita format pembelajaran ya. Bebas, kan ini budaya positif. Budaya itu bukan hanya di kelas. Ini kita membahas budaya positif, bukan tadi judulnya. Bukan, budaya itu adalah sesuatu yang terbentuk secara sistem secara berkelanjutan. Betul. Yang terbentuk seperti sudah teratur gitu tanpa kita atur lagi, memang terbentuk sudah. Itu kan budaya. Nah, budaya positif itu tentu di latar belakangnya dengan disiplin dong. Pasti tanpa ada disiplinnya tidak akan bisa terbentuk. Nah, yang pertanyaannya, disiplin menurut Pian itu apa? Disiplin menurut saya tertib ketika dalam suatu pembelajaran. Tertib. Iya. Nah, kata kuncinya tertib. Iya. Ya loh. Ada yang lain? Kalau misalnya disiplin itu diartikan misalnya taat aturan yang berlaku di sekolah, kira-kira masuk disiplin juga. Ya, berarti kan datang tepat waktu. Tidak Tertib. datang tepat waktu tidak termasuk disiplin. Kalau tidak tepat waktu berarti tidak tertib. Sekarang pemahaman kita datang tepat waktu kita masuk jam berapa? Jam 7:30. Nah, dia datang jam 8 jam. disiplin apa bukan? Kalau saya tidak masuk. Datang tepat. Berarti gugur kata tertib tadi. Saya bilang tadi sudah tertib dalam pembelajaran. Bukan. Ini sudah budaya positif di sekolah. Berarti bukan hanya pembelajaran. Maka yang lebih diutamakan adalah datang lebih awal bukan datang tepat waktu. Kalau saya pribadi seperti ini. Datang lebih awal bukan datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu berarti jam 8 misalnya. Kalau datang lebih awal jam 8 kurang 5 menit mereka sudah di tempat. Itu penjelasannya lebih detail lah. Iya. Kalau tepat waktu datang jam 8
makan. Tahukah yang sebenarnya arti kata disiplin? Di artinya. Artinya? Kalau disiplin secara umum kan disiplin itu berperilaku sesuai dengan kaidah atau aturan secara umum. Iya. Kata kunci aturan berarti. Iya. Ya, Pak? Oh itu Normal. Kita ini kan normal ya. Nah sekarang tanya, misalnya tidak datang tepat waktu, Iya. ya datang sebelum jamnya, datang setelah jamnya. Itu budaya positif. Bukan, belum ke situ belum. Ini anaknya datang selalu melewati jam 8, lewati batas waktu kan? Terlambat. Kemudian baju tidak pernah masuk, misalnya. Ya. Rambut gondrong. Itu budaya negatif. Bukan, itu masuk ke situ tidak? Tapi masuk disiplin. Nah, tidak masuk disiplin. Setelah tidak disiplin, kita di lapangan diapakan biasa? Di lapangan biasa diapakan? Diberikan apa? Hukuman kah? Atau diberi lewat? Nah. Dapat? Iya. Nah, Misalnya bilang ada menabur sombong ya lo. intinya kalau di lapangan biasanya berarti ketika menerapkan disiplin itu lebih pada penegakan hukuman aturan, ya ada? Ya Pak? Iya. Intinya kayak itu loh, di lapangan. Iya. Nah, sebenarnya ternyata disiplin itu pengertian yang sebenarnya adalah dari bahasa Yunani itu artinya belajar. Nah, disiplin itu sebenarnya belajar, bukan orang yang harus tepat waktu, bukan harus bajunya masuk sesuai aturan, bukan rambutnya harus potong sesuai aturan. Tapi itu bukan menyalahkan itu juga, tapi meluruskan pengertian kata disiplin itu sendiri. Ternyata disiplin itu adalah artinya belajar. Nah, misalnya contoh, siswa datang terlambat, kita disiplinkan. Apa cara melajarinya? Apa cara dia belajar untuk disiplin? Kan begitu. Ya. Nah, mungkin itu ya sedikit sampai ke sini luruskan mengenai kata disiplin tadi. Nah, ini sedikit lagi. 3/4 jam. Terakhir Ulun akan mengajukan pertanyaan kepada Pian. Misalnya Pian, Ulun berikan sebuah benda. Ini sebuah benda saja. Ulun tak tahu benda apa. Ulun berikan kepada Pandi. Nah, coba Pandi maju ke bawah. Nah, ini punya suatu benda lah. Suatu benda. Pian genggam erat. Ulun minta salah satu orang misalnya, Pak Ramli misalnya. Tugas Pak Ramli mengambil benda ini. Benda ini adalah benda berharga. Benda berharga yang sangat berharga. Terserah Pak Ramli hendak mengambilnya, caranya dengan baik, dengan cara baik-baik. Bisa dengan meminta, merayu, atau dengan cara pemaksaan. Kayak apa reaksinya kira-kira? Pertanyaan dulu, boleh? Boleh. Kamu masih gitu. Iya, benda berharga ini untuk pribadi diamanahkan atau kayak apa? Bebas, yang penting ini benda berharga. Bendanya berharga. Iya berharga. Ya, Pak. Misalnya Pian, kayak apa Pian mengambilnya? Dengan cara apa Pian? Para penulis. Pinanya merayu sama Pian menggunakan cara apa kira-kira? Cara baik-baik atau dengan kekerasan? Atau baik-baik. Baik-baik. Kalau baik-baik biasanya cara apa? Jangan berbicara dulu. Kemudian merayu lagi lah. Negosiasi. Kemudian setelah tadi berhasil, dengan cara apa? Bisa lagi. Pertanyaan dulu berhasil kan dapat mengambil. Pertanyaan dulu berhasil dapat mengambil. Ini berharga nih. Ini berharga nih. Termasuk lagi tadi. Pertanyaan kan berhasil dapat mengambil kira-kira dengan cara itu tadi. Pasti berhasil. Kamu jawabannya berhasil. Iya, pasti berhasil. Karena semua benda itu berharga mulai dari 2000 rupiah, 4 ribu. Bayangkan kalau bisa batang emas. Nah, kalau ini emas minta, ayo coba minta. Bayangkan minta emas. Kira-kira dia berhasil mengambil.
Yo. Iya. Iya. Anggap yang cara kekerasan. Iya. Seandainya dengan cara kekerasan, apa yang kita lakukan di sana? Tapi asik. Aduh, intimidasi misalnya. Pukulkan. Iya. Kira-kira menyerahkan tak? Ada apa caranya potong? Masuk ke tadi. Supaya jangan salah. Bisa, karena itu barang berharga nih. Anggaplah 10 kg emas kali 100 1 juta berapa? 1 miliar lah. Ya. Ada 3 kemungkinan Pak yang terjadi tadi. Satu, Pak Andi tidak akan membukakan tangannya tadi. Betul. Ya lah, karena dia akan mempertahankan dengan sekuat tenaga. Yang kedua, kemungkinan kedua, Bapak Andi akan membukanya. Kenapa? Karena dia kasihan teman-temannya. Kemungkinan Pak Rami tadi butuh emas tadi untuk kebutuhan misalnya berobat siapa di rumah sakit. Sedangkan Pak Andi punya 100 emas lagi di belakang. Oh, masalahnya silakan. Kemungkinan ketiga, Pak Andi tidak akan membuka Sampai mati. Sampai mati. Iya. Biar pipinya jangan mati, biar cara apapun, bukan pertanyaannya bukan cara yang tadi. Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang memiliki kontrolnya. Yang jadi pertanyaan itu sebenarnya bukan caranya. Yang jadi pertanyaan siapa yang memegang kontrolnya. Bukan Pak. Yang memberikan para beli kontrolnya. belum bertanggung jawab. Yang jadi pertanyaan tadi bukan caranya kayak pengambil. Yang jadi pertanyaan adalah siapa pemegang kontrolnya tadi? Bapak Andi kah? Bapak Ramli? Yang memberi? Salah. Iya betul. Bapak Taufik kontrolnya. Bukan. Ini dalam aja di dalam. Dari cerita tadi kan pun berdua aja deh. Ulun ada Dani kan ini pasok nih. Dia ada berdua di hutan. Siapa pemegang kontrol berdua nih? Bapak Andi atau Bapak Ramli? Salah. Bukan. Siapa yang memilih Bapak Andi? Bapak Ramli tadi? Karena masalah katanya bisa yang memilih Bapak Ramli. Ya, Ramli. Siapa yang memilih Pak Andi? Nah, ada yang belum menjawab nih? Saya menjawab emasnya. Boleh, Pian? Saya menjawab emasnya. Emas. Emas yang menjadi kontrolnya karena emas itu kan ada mungkin terjadi perdebatan yang luar biasa. Oh, boleh. Masuk. Ya, ada lagi pendapat yang lain? tujuannya Robi mendatangi kan mencari emasnya aja. Tahu kan ya? Pak Andi kalau ada Pak Andi sebanyak lagi emas kan? Kalau ada lagi itu aja bisa. Masa ditekan kan? Itu yang jadi pertanyaan yang pemegang kontrolnya siapa? Pak Andi. Pak Andi. Nah, betul. Pemegang kontrolnya ada tetap Andi, walaupun Bapak Ramli menghadir dan berhasil mengambil, yang mengontrolnya tetap Andi, karena dia memegang. Karena beliau yang memiliki, beliau yang memegang. Perkara Pak Andi tetap menyerahkan karena mungkin takutan atau rasa iba, tetap Pak Andi lah yang memiliki kontrol. Nah, inilah yang kita alami di lapangan, ada namanya ilusi kontrol. Nah, itulah yang yang kita alami di sekolahan, namanya ilusi guru mengontrol murid. Bayangkan murid datang ke sekolah terlambat dari sana, lari masuk sini katanya. Wah, lari dia sini, post out. Ternyata yang satunya jalan lebih santai. Santai. Ada apa Pak? Ikam ini sudah terlambat, santai lagi, ketawanya salah lagi ya. Post out ya, karena dulu Pak aja, makan dulu ya. Ya loh, bisa loh gitu. Kalau SD mungkin tidak bisa, tapi kalau SMA ketika gurunya marah-marah tetap dia ketawa-ketawa. Kondisi mau sekolah.
kasusnya kayak tadi berarti siapa kontrolnya? Gurunya atau muridnya? Bukan muridnya. Muridnya jadi kontrol. Yang memiliki kontrol itu maksudnya yang memiliki kendali penuh. Iya, muridnya. Nah, tetap muridnya. Kayak apapun kita mengatur murid, kayak apapun kita memadai murid, tetap murid itu dia memiliki kontrol diri sendiri. Ya. Kalaupun murid itu menuruti apa yang kita perintahkan, nah, push up, lari keliling lapangan, berarti dia kontrolnya adalah memutuskan untuk memenuhi keinginan guru tadi. Ya, berarti dia mengontrol dirinya untuk memenuhi perintah gurunya. Kalaupun muridnya tadi tidak mau mengikuti, berarti dia kontrol dirinya tidak memutuskan tidak mengikuti apa yang diperintah gurunya. Nah, itu maksudnya ilusi guru mengontrol murid. Ini paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Belum perkenalkan namanya paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau disebut juga ilusi kontrol. Mungkin kalian baru pernah mendengar. Ada sebelumnya pernah mendengar kah? Pernahkah ilusi kontrol? Pernah? Ya. Sekarang? Bukan. 2 menit yang lalu. Pernah. Nah, alhamdulillah itu. Berarti ini memang masih belum banyak dikenal, memang belum baru mengenal ketika di penggerak. Ternyata kita tuh dalam ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, anak datang terlambat, kita marah-marah. Ikam ini makanya datang itu jangan terlambat. Kalau tahu hantar kayak ini, makanya setiap pagi bangun jam 5 subuh. Jangan melandau. Bujur kan salah? Bujur itu? Bujur. Tapi apakah kita mengontrol murid? Tidak. Besoknya apakah dia bangun jam 5 pagi? Apakah dia datang terlambat atau sudah datang tepat waktu? Nah, itu makanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu hanya ilusi. Ya, pikiran kita, oh kita nih mau mengontrol murid, padahal tidak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya, nah, wah, Pian ini akan pintar bahasa kalinya. Pian ini rajin, ternyata lah orang rajin belajar. Kalau pandangan kita setelah kita memberikan penguatan itu, dia akan rajin belajar. Padahal dia memiliki kontrol sendiri loh. Dia memutuskan apakah akan menjadi rajin belajar apa seperti yang kita sampaikan, apakah dia akan tetap malas-malasan dalam belajar. Ya kan? Nah, itu maksudnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti tadi contoh, ketika anak datang terlambat, kita merasa berhak ikam naklah sekolah di sini. Sudah tahu aturan kita jam 8, kenapa datang jam 9? Ikam esok jangan sampai lagi terlambat, kan memaksa. Nah, itu maksudnya yang ini. Ulun kadang disinilah ulun disclaimer lagi. Ulun kadang menyalahkan yang terjadi di lapangan. Ulun hanya menyampaikan materi. Nah, itu makanya tadi di awal ulun kadang nanti akan bertabrakan dengan apa yang disampaikan. Ini hanya dijadikan referensi. Mudahan sama pada hal yang terjadi di lapangan dengan materi ini sebenarnya salah. Tidak ada bedanya, karena ada 4 poin. Ya. Ada 4 poin yang kita tangkap dari materi hari ini. 1. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Poin yang pertama. Yang kedua, disiplin itu adalah belajar. Jadi bagaimana cara kita melatih kekanakan supaya tetap disiplin. Caranya tadi kembali ke poin 1. Nah, yang ketiga kontrol. Ya. Kontrol ada 2. Kontrol dari kita pribadi dan kontrol dari anak itu sendiri. Betul. Kembali lagi ke poin 1. Nah, jadi itu poinnya yang bisa kita tangkap dari materi hari ini. Iya, bagus. Berarti sudah bisa menarik kesimpulan lah. Iya. Ya. Artinya konsep yang disampaikan dengan materi di lapangan sebenarnya berarti pada dasarnya sama aja. Sama aja. Cuma ada bahasa yang sedikit berbeda dari bahasa apa aja bahasa kita ya bahasa akademis dengan bahasa orang kampung itu aja bedanya. Oke. Kalau pemahamannya hampir sama. Terakhir berkaitan dengan tadi mengenai kontrol, ya, mendisiplinkan murid biasanya
Dengan cara apa kita? Mendisiplinnya tadi? Ya. Melajari apa? Biasanya? Ya. Dengan cara biasa dilakukan yang terlambat kita beri apa biasanya? Hukuman. Ya kan? Kemudian yang kedua ada namanya lupa namanya apa? Bidang kesepakatan itu bersama konsekuensi. Konsekuensi. Nah, di lapangan kan biasanya antara dua itu lah. Iya. Antara hukuman dan konsekuensi. Iya. Awas saja. Iya. Nah, gitu. Tahukah yang perbedaan apa antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman apa? Perbedaannya dengan konsekuensi. Kalau hukuman? Iya. Hukuman itu. Iya. Hukuman adalah ya apalah. Kata-katanya. Ayo, ulun maksa bin berpikir. Iya, sesuatu yang sudah sepantasnya diterima karena sudah contoh dia datang terlambat, lari 10 kali lapangan, pantas lah kira-kira. Pantas? Oke, menurut kita pantas lah. Karena kami guru olahraga ya, olahraga. Ya. Kalau menulis sampai 100 halaman, itu pada pantas. Itu pada pantas. Ini kata subjektif nih. Tergantung kan kita. Bisa kontrol masing-masing. Selalu salah. Menulis surat balik. Tapi ulun jujur lah. Ulun bukannya menyerang guru olahraga. Ulun pernah karena kada turun pramuka, berarti hari Seninnya dihukum. Betul. Dihukumnya tuh naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2 kembali sampai 50 kali. Ini jujur komponen dasar ulun mengalami. Jadi setelah kejadian itu yang kena hukuman tuh berjalan gini sudah tenang. Nah, bahkan sampai 3 hari berjalan tuh masih gitu Pak. Betul. Berjalannya tuh katanya berjalan itu Bang, jalan bebek. Betul. Bayangin tangga. Itu yang lo maksud hukumannya tadi. Iya. Jadi mengenai hukuman sudah diatur dalam undang-undang. Apa? Hukuman yang boleh dilakukan kepada anak itu adalah hukuman yang mendidik, bukan yang memberikan efek jerak. Kalau yang tadi efek jerak tuh. Apakah merubah habis hukuman tadi? Oh, kita tidak akan merubah anak. Bukan. Kan tujuannya mendisiplinkan nih. Wah, tuh. Apakah akan berubah anak tadi? Ya, bukan yang akan jerak kali kalau anaknya begitu. Kalau lebih macam itu jerak. Lebih anu kan Pak, kalau kayak itu kayak efek jerak. Bukan kayak efek jeraknya, lebih membentuk tubuh anaknya. Wah, olahraga lagi ya. Ulun sepakat itu, sepakat. Olahraga lagi. Ulun sepakat itu. Dulu ada emang yang ngomong suara. Ayo semangat Tapi kan betul akan memberikan efek jerak. Pertanyaannya, apakah akan mendisiplinkan anak? Apakah ada proses belajarnya dan apakah terjadi budaya positif setelah itu? Apakah dia turun lagi di pramuka seperti saya dengan kejadian itu? Nah, kembali lagi tadi loh. Kembali lagi tadi ke ilusi kontrol. Kita ini di dalam ilusi kontrol. Kita itu merasa kita memiliki hak. Kita itu merasa bisa mengontrol murid. Padahal nyatanya tidak bisa mengontrol murid itu. Dan bahkan dalam agama pun dijelaskan tidak ada, kita hanya bisa menyampaikan. Dalam hadis dan Quran, yang hanya merubah hati manusia itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya loh. Jadi remaja kan agama. Ayo, guru kelas ada guru kelas. Guru kelas dulu, guru kelas. Bingung mau mikir hadis apa aja. Intinya lah, itu aja intinya. Mudahan bukan ulun menghakimi apa yang kita lakukan di lapangan itu salah ada. Tapi ini sebagai referensi, mudahan ke depan kita pembelajaran lebih baik lagi itu aja. Nah terakhir, satu lagi terakhir. Tadi kita sudah mengenal namanya hukuman, kemudian konsekuensi. Hukuman ada terjadi bisa spontan, ya Pak. Tanpa ada kita pembicaraan, bisa datang terlambat. Tanpa ada kesepakatan. Tanpa kesepakatan loh, datang terlambat, mari ke semua lagi. Besoknya datang lagi, sampai 20 lagi. Mungkin sampai lagi.
lari naik ke atas pohon misalnya. Tapi kalau konsekuensi kita ada kesepakatan dulu. Tidak pernah besok datang terlambat. Berarti kita apa hukumannya? Laksanakan lari ke 10 kali. Oke, deal. Ada kesepakatan. Coba. Ada yang ketiga yang ulun perkenalkan kepada pian, namanya restitusi. Nah, ini namanya restitusi. Pernah kalian mendengar restitusi? Pernah. Pernah. Ini ulun putarkan video dulu lah. Ini terserah kalian pakai atau kada, yang penting ulun sampaikan dulu. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan atau kurang disiplin atau melakukan pelanggaran, kita bisa melakukan namanya restitusi. Saat pelaksanaan ulangan harian, Lukna, ini nama orang lah, nama siswa lah. Lukna berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kampus, rame kampus. Inur? Masa Inur? Mencari ke Inur. Pikir banget punya Inur. Nah Inur, kamu dalam aja dan nih Inur. Kamu mau mandi lah bangun. Nah, ada yang melihat aja jatuh dia bener nanti tak mau. Nah Inur nih kalau nanti kita menjawab. Selamat siang Pak. Siang Pak. Sudah sholat dulu? Iya, alhamdulillah. Kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Ini Pak Rijal ini. Nggak tahu. Ya. Lukna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Lukna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Lukna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak Lukna? Betul Pak. Betul. Ya. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Perbuatan tidak baik. Ya baik. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Lukna sudah pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lukna tidak mencontek lagi. Nah, Lukna pasti punya alasan kenapa Lukna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasan itu? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Lukna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Jadi, Lukna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal lalu? Ingat, apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Iya. Lukna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Baik. Kalau Lukna sudah yakin,
kira-kira apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampu, mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lukna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Lukna tidak mencontek kembali. Sudah tahu? Baik. Sekarang kapan Lukna mau mulai apa yang Lukna katakan tadi? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Lukna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Lukna. Pak Guru yakin Lukna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu kan? Ya, siap untuk menjadi lebih baik. Oke. Bahasanya jadi ada 3 tindakan sebenarnya bisa kita lakukan. Yang pertama memberi hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Ini mungkin baru dan belum baru mendengar juga istilahnya. Ya. Tapi sebenarnya kita dapat melakukan ini juga sudah jelas. Hanya saja bahasanya iya baru bagi kita lah. Tapi ada memang restitusi, tapi tahapannya tidak seperti yang tadi. Dia hanya menanyakan benarkah melakukan ini. Tapi tidak mengarahkan siswa itu mencari solusinya. Nah itu yang ketinggalan biasanya. Nah secara pengertian sendiri restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Contoh lagi ketika contoh ada kejadian misalnya, kembali lagi contoh siswa datang terlambat, kemudian mungkin dia memakai salah baju. Nah pastinya hari itu baju merah, ternyata baju putih. Ya loh, perasaan anak tentu akan bercampur aduk. Tentunya kan takut, malu dengan teman-temannya. Nah, hal yang itu akan mempengaruhi siswa. Kalau kita langsung dia datang langsung memberikan hukuman, kenapa terlambat ini sudah baju salah, lari ke lapangan. Kan akan menambah pengaruh psikologinya, kita takut, bahkan mungkin dia tidak mau lagi turun. Kalau menggunakan cara kedua tadi, namanya apa? Cara sepakatan tadi. Nah, ayo. Konsekuensi bisa menggunakan konsekuensi, tapi masih akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi mereka. Ya kan? Misalnya kesepakatannya lari keliling lapangan, tetap dia merasa tidak nyaman. Ada cara ketiga membuat anak itu lebih nyaman. Namanya restitusi. Kita panggil mereka berduaan, kita validasi kesalahannya, benarkah dia ini tadi memakai baju warna putih, semestinya pakai baju apa? Baju merah semestinya. Kemudian kenapa jadi melakukan kesalahan memakai baju jadi warna baju putih? Ini Pak, belum lupa misalnya, atau baju merah belum lagi basah, atau kehilangan baju. Kemudian kita arahkan supaya tidak mengulangi lagi apa yang akan kamu lakukan di masa depan, maka di yang akan datang, supaya tidak terjadi kesalahan serupa. Pak, mungkin ulun sehari sebelumnya setelah memakai baju langsung ulun cuci, langsung ulun setelah kering langsung disimpan di lemari dengan rapi, sehingga membuat mereka berpikir mencari solusi sendiri. Nah ini maksudnya restitusi tadi. Nah menurut dia yang mana lebih baik, apakah hukuman, apakah konsekuensi atau restitusi? Nah itu makanya inilah tujuannya ulun menyampaikan mengenai budaya positif. Kita akan bisa membentuk budaya positif jika
dalam keseharian kita menggunakan cara-cara yang lebih baik dan elegan, salah satunya dengan restitusi tadi. Ini teori lah. Ya. Di lapangan sama, kadang bisa menyalahkan. Di lapangan sama. Setiap lapangan pasti ada perbedaan. Di lapangan sama. Ada perbedaan pasti. Bahasanya. Pasti ada perbedaan. Dan dulu juga mengalami ketika siswa datang, kita bisa marah, wajar manusiawi, dan kita bisa menghukum, wajar. Tetapi yang ulun ingin sampaikan adalah hukuman itu boleh, konsekuensi boleh, tetapi kalau bisa itu adalah pilihan terakhir. Jelas bicarakan dulu, karena ada kejadian, contoh kejadian kekanak-kanakan SMA, dia menyerang kelas A misalnya, menyerang kelas B membawa pisau, bisa kita restitusi. Terkadang kita harus mengambil tindakan hukuman Preventif. Ya, keras bahkan sedikit, kita harus pencegahan membawa tapi ke yang berwajib karena sudah membawa macamkan. Nah, itu masuk tindakan pencegahan. Pencegahan salah satunya. Jadi tergantung kita situasi dan kondisinya. Namun sebelum ke sana, harapannya adalah segala permasalahan yang ada yang dihadapi siswa di sekolah, utamakan restitusi. Kalau tidak bisa baru. Nah itu mungkin yang bisa sampaikan. Waktunya yang sudah berlebihan 15 menit ini berlebihan. Sebelum mengakhiri ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan aja. Sebenarnya banyak lagi, tapi biar sedikit tapi ada yang didapat lah. Masuk banyak yang sampaikan. Masuk aja. Mengerti dah masuk malunya itu, maksudnya poin-poinnya sudah tahu. Alhamdulillah seperti itu. Sebelum akhirnya ada nggak ditanya dulu? Satu hal Pak Taufik, dari apa yang Bapak sampaikan hari ini, anggap ini versi baru bagi kita sebagai bagian dari perubahan teknik pengajaran. Cuman yang jadi pertanyaan, hal kayak gini apakah sudah disesuaikan dengan kultur budaya seluruh Indonesia? Karena kita kepulauan pasti berbeda-beda. Ada yang orang bicaranya keras, padahal memang sudah mereka terbiasa. Kita yang tidak terbiasa mendengarnya seperti apa gitu. Sama ada macam di Papua mungkin cara pendidikannya lebih ini dengan kondisi yang berbeda jauh dari tanah Jawa yang tempat asal metode baru seperti ini. Itu bagaimana menurut Pak Upik seperti itu? Ini pendapat dulu lah. Ini tapi bukan pendapat seorang ahli lah, belum hanya menyampaikan pendapat karena setiap orang mungkin beda lagi pendapatnya. Makanya lu tadi dari awal sudah disclaimer loh bahwa Julian bisa jadi kena harus sejalan dengan apa yang lu sampaikan. Dan bahkan Pandi tadi bilang sejalan. Kalau lu bahkan kadang bisa ada sejalan. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Bapak. Karena karakter setiap sekolah itu beda-beda. Ada yang memang terpaksa harus dikerasin. Betul. Tapi meskipun berbeda-beda, ada yang bisa kita pakai. Salah satunya itu tadi usahakan dulu restitusi. Kalau tidak bisa, baru kita menggunakan hukuman. Tujuannya apa? Tujuannya satu tadi, kita berusaha membentuk lingkungan budaya positif. Mungkin itu dulu, kayaknya tidak perlu lagi banyak lebar karena sudah memasuki jam 12 siang, jam 11 siang kurang seperempat. Ulun yakin dia sudah lelah juga duduk. Mungkin sedikit untuk sampaikan bisa bermanfaat. Yang seperti sekarang tadi tidak perlu banyak, ya sedikit yang penting dapat. Oke. Sebelum mengakhiri, ulun ingin berikan pertanyaan. Ulun ada satu lagi. Belum dapat coklat. Mencoba-coba. Wah, dapat nih coklat. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian restitusi? Ayo, masih kita. Ketika guru SD sebagai siswa SD ya kan. Ayo. Iya. Restitusi adalah mencatat. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan
dengan kembali lebih kuat dengan karakter lebih kuat. Aduh, kejebak ulun tadi lah. Tapi kata bapak ternyata masih di bapak masih. Ya, alhamdulillah bagus di sini. Dia memaafkan bila ulun ada salah silap. Ulun mengampun, udah ke depan kita bisa berjalan lagi. Dan ulun aja dulu lah. Setelah ini ulun harapkan dari tiang-tiang bekerja. Terserah materi yang disampaikan, yang penting kita sama-sama berbagi. Boleh apa masalah di kelas atau masalah misalnya masalah memasak, masalah video, terserah. Nah, ulun harapkan seperti ini, masing-masing berbagi media belajar, terserah. Nah, mengharapkan ke depan kita bisa sama-sama berbagi seperti ini. Biar sebentar yang penting bermanfaat. Oke, demikian yang saya sampaikan. Akhirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.